Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita sebentar akan membaca bersama Injil Markus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah mendapatkan semua, Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami semua, berikan kami roh pengertian, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami mengerti isi hati-Mu. Tapi juga di dalam pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan di mana kami memberlakukan firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat terlihat dalam kehidupan gereja-Mu, dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga kami pun membawa kitab yang hidup dalam kehidupan kami. Dan dunia boleh melihat kitab yang hidup itu di kehadiran kami. Sehingga kami boleh jadi berkat, jadi orang-orang yang membawa berita keselamatan bagi dunia ini. Sehingga keselamatan tidak hanya menjadi bagian kami, tapi menjadi bagian orang-orang yang mau percaya kepadamu. Inilah kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 8. Pembacaan ini diberi judul Yohanes Pembaptis. Kita mulai. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Pada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom aleihim. Waktu saya dengar lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan, saya coba cari tadi dan syukur saya dapat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Boleh lihat Amsal pasal 4 ayat 23? Kita akan baca sama-sama. Dan saya baru teringat ketika mendengar lagu tadi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23. Bolehkah jemaat membacakan semua dengan Pelsus yang sudah dapat? Amsal pasal 4 ayat 23. Apa tertulis di sana? Kusiapkan hatiku Tuhan. Untuk apa? Dengar firman Tuhan. Kenapa hati kita yang harus siap? Kenapa bukan telinga kita? Kenapa bukan roh pengertian kita? Tapi dikatakan hati kita siap mendengar firman Tuhan. Karena Amsal pasal 4 tadi ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati ini konsep baru pagi ini. Saya mau baca yang lain, tapi saya terinspirasi berangkat dari kata hati. Karena hati adalah pusat kehidupan, karena hati adalah tempat segala yang baik, segala yang jahat, keputusannya ada di hati. Dan mulut akan mengeluarkan itu, dan perkataan akan mengekspresikannya. Semua bersumber dari hati. Makanya tadi lagu, firman-Mu Tuhan, apa? Penolong hidupku. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita dapat ketika kita juga rajin beribadah. Di situ ada dibacakan firman Tuhan. Tapi kita juga bisa mendengar firman Tuhan ketika kita selalu membangun mezbah doa kita. Jadi saya selalu katakan, jangan kita membaca Alkitab nanti kalau ada ibadah. Nanti kalau ada ibadah, baru ambil itu Alkitab, bawa di tempat ibadah, pulang ibadah, store itu Alkitab di meja kek, di buffet kek, di mana. Nanti tunggu lagi ada waktu ibadah, ambil lagi, bawa. Betapa sedikitnya kita akan mendengar firman Tuhan. Yang kita harus paham, firman Tuhan itulah yang akan menolong hati kita. Sehingga mari jadikan firman Tuhan itu sebagai lebih daripada HP sebenarnya. Kan? Kalau HP itu, hele di kamar mandi, bawa tuh HP. Hele di tempat tidur, masih pegang HP. Di meja makan, masih pegang HP. Bertemu dengan orang lain, bercakap-cakap, tapi HP juga. Oh iya, bagaimana? Tunggu ya ada bicara. Bagaimana apa tadi Ngoni Abda bilang? Begitu kuatnya pengaruh HP, smartphone yang ada, sehingga kadangkala kita kehilangan arah. Kita pikir tanpa HP itu orang yang tidak bisa hidup. Ya kan? Tapi kita lupa bahwa firman Allah itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi seharusnya saudara, mari kita evaluasi. Di sepanjang tahun 2022 ini, berapa banyak kita memahami kekayaan firman Tuhan. Yang kita harus baca, kita renungkan supaya apa? Keimanan kita tumbuh. Keimanan kita kuat. Keimanan kita punya pengetahuan tentang telah lahirnya 2000 tahun yang lalu seorang Mesias. Mesias itu Ibrani, artinya apa? Yang diurapi. Atau dalam bahasa Yunani, Kristus sama yang diurapi. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, Isa Al-Masih. Al-Masih. Kalau Isa jadi keturunan Isai, tapi keturunan Isai yang diurapi. Jadi Al-Masih itu bahasa Arabnya. Nah, kita sedang berbicara tentang berita Injil yang dibawa oleh Al-Masih itu, yang dibawa oleh Mesias itu atau Mesaya, yang dibawa oleh Kristus itu. Sehingga kalau kita lihat pembacaan kita saudara, memang judulnya Yohanes Pembaptis. Tapi sebenarnya bukan Yohanes Pembaptis yang akan kita uraikan di sini. Yohanes Pembaptis adalah orang yang Tuhan pakai untuk persiapkan jalan di hadapan, luruskan jalan yang ada. Karena di zaman perjanjian lama, tidak imam, tidak orang Lewi, tidak umat, semua bengkok jalannya. Menandakan siapa? Setiap manusia bisa jatuh dalam dosa. Kita tidak boleh bangga dengan keberadaan kita. Oleh karena itu, siapapun kita rentan oleh dosa, maka kita harus selalu sadar kita butuh Tuhan. Jangan berpikir kita sudah rajin beribadah, kita rajin baca firman, kita rajin beri persembahan, tapi itu tidak nampak dalam kehidupan kita, tidak akan ada artinya, saudara. Bahkan yang ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, pembacaan kita dikatakan pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Inilah permulaan kabar baik. Injil kan Euangelion. Euangelion itu apa? Kabar baik. Jadi kalau mau baca, inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus.
yaitu Yesus yang diurapi. Nah, ini penting sekali karena kita bersyukur kita ada di Minggu Adventus yang ketiga, di mana kita sebagai orang percaya kita menghayati akan mahakarya Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah datang membawa kabar keselamatan supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Cuma kasihan di sini dikatakan bukan untuk semua, walaupun Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Berarti dunia semua, saudara. Tidak melihat latar belakang agama, budaya, suku, ras. Tapi manusia yang ada di dunia ini, sebenarnya merekalah, kitalah sasaran keselamatan. Sasaran karena begitu besar kasih Allah. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa menerima berita keselamatan ini. Kabar baik ini. Bahkan orang-orang Yahudi, saya beberapa minggu lalu juga sudah sampaikan, mereka masih menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Karena konsep mereka tidak seperti kenyataan. Bahwa Yesus Kristus itu yang datang bukan dari golongan raja. Dia tidak lahir di istana. Dan pekerjaannya bukan seperti pekerjaan keturunan raja. Tapi dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di sini Markus. Dia memang kalau orang lihat Matius, kan ada Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4. Tapi dari 4 ini kita lihat Markus dia tidak memulai dari apa? Tentang Yesus Kristus, tentang kelahiran atau silsilah. Bukan berarti Markus tidak menganggap penting hal kelahiran Yesus, kronologisnya bukan. Tapi Markus mau melihat di sini tentang apa misi Allah yang Allah bawa lewat kehadiran sebagai manusia yang diberi nama Yesus. Ternyata apa, saudara? Kehadiran Allah yang adalah manusia itu di dalam diri Yesus adalah mau membawa apa? Berita kabar baik. Kabar baik untuk siapa? Untuk dunia. Bahwa apa? Bahwa keselamatan di atas dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang di luar sana mau suka atau tidak itu urusan mereka. Tapi di dalam Alkitab jelas mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Makanya kan ada itu lagu kan, Yesus, Yesus, apa? Kau berarti bagiku. Apalagi Yesus, Yesus. Amin. Dia lebih daripada suami kita. Dia lebih dari istri kita. Dia lebih dari anak-anak kita. Karena Yesus adalah segala-galanya. Tapi Yesus yang adalah segala-galanya ini akan menolong kita, menolong suami kita, menolong anak-anak kita, untuk kita menjadi satu unity, gereja yang kecil, untuk ayo bersaksi bagi dunia ini. Bahwa dunia ini membutuhkan kabar keselamatan. Nah, siapa yang mau bawa kabar keselamatan itu kalau bukan saudara dan saya? Untuk apa berita kabar keselamatan? Mari kita lihat isinya. Dikatakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini berita keselamatan yang kita mau bawa. Kita tidak perlu bawa, terima Yesus Kristus kau pasti selamat. Memang betul itu ada. Tapi bagaimana kita membawa manusia, karena semua kita rentan oleh dosa. Untuk ayo berbalik dari dosamu. Ayo berbalik dari cara hidup yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan mungkin menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati orang tua, bahkan sesama. Sehingga membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Lalu apa artinya peribadatan kita? Kalau kita masih menimbun akar-akar pahit, kita tidak mampu mengampuni. Amin, saudara. Saya mau katakan ini karena ini penting. Ini minggu ketiga Advent. Saya sudah katakan tadi malam ya di Natal kolom 19. Apa gunanya kita menyongsong kelahiran Yesus Kristus ini dengan segala pernak-pernik yang baik, dengan segala
hal-hal yang secara lahiriah, tapi kita masih simpan akar pahit. Kita belum mampu mengampuni suami atau mengampuni istri atau mengampuni anak-anak, atau anak-anak belum mampu mengampuni orang tua atau mengampuni sesama. Lalu apa esensi Natal? Karena ini minggu keempat, kurang 1 minggu, makanya lilinnya digambar di mimbar ini kan ada 4. Ini 4 lilin ini bukan hanya sebagai liturgis yang kita alami, tapi 4 minggu ini adalah kesempatan baik. Mari kita introspeksi diri, mari kita benahi diri, supaya setelah 4 lilin ini akan dinyalakan, kita sudah ada dalam keadaan damai sejahtera. Kita sudah ada baku-baku baik, baku-baku sayang, saling mengasihi. Karena di dalam pembacaan kita, ini Markus, dia lihat di masa lalu. Dia tidak lihat dulu kelahiran bayi mungil yang tidak berdaya. Dia lihat dulu apa tuh yang dinubuatkan di kitab Yesaya dan di kitab Maliaki. Makanya di dalam kitab Yesaya dan kitab Maliaki, di situ kan dikatakan seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Itu panjang masanya di waktu lalu. Tapi Markus mau hadirkan di masa kekinian waktu itu. Bahwa lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagiku. Dan di dalam pembacaan kita dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan baginya. Karena jalan yang di masa-masa lalu ada bengkok kiri, ada bengkok kanan. Tapi ketika dikatakan dalam pembacaan kita luruskanlah jalan baginya, artinya apa saudara? Bukan hanya sekedar luruskan jalan, ini berbicara tentang pertobatan. Kalau kita mungkin masih kerling kiri kanan, kita melakukan hal-hal kiri kanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ini kesempatan kita luruskan kehidupan kita, supaya kita siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi mungil, tapi sebagai apa? Hakim yang adil. Jadi kesempatan hidup sebenarnya adalah kesempatan kita, ayo luruskan kembali. Kalau orang so belok kiri, belok kanan sedikit, kembali ke jalan Tuhan. Kembali dalam pertobatan. Karena berita pertobatan ini bukan hanya di masa yang lalu, di masa kekinian pun kita diingatkan untuk kita berbalik dari cara hidup kita yang lama. Nah, ini bilang berbalik dari cara hidup yang lama. Kemarin pendeta ada nonton live, channel live. Itu kalau saudara-saudara pernah dengar lagu Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Iya, hidup ini apa? Ku letakkan pada mestamu ya Tuhan. Itu bicara apa saudara? Ini Jonathan Prawira yang ciptakan ini lagu. Waktu dia dapat ide kalimat itu, dia bilang, Tuhan aku tidak mau mati. Karena itu Tuhan arahkan tulis itu, kau telah mati dari cara hidupmu yang lama. Tapi setelah dia diilhami oleh kuasa Roh Kudus, oh dia baru mengerti. Ku telah mati artinya dia menyelipkan kedagingannya. Dia mau menyangkali segala masa-masa lalunya yang membebani punggungnya untuk siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini saudara mau memperingatkan kita bahwa isi berita Injil yang dibawa oleh Yohanes ketika dia tampil di padang gurun dan dia menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan saudara, ini 3 tahapan. Pertama apa dulu? Bertobat. Setelah bertobat, beri dirimu dibaptis. Ketika beri dirimu dibaptis, maka apa? Allah akan mengampuni dosamu. Nah, bagaimana orang yang sudah bertobat lalu beri diri dibaptis? Orang sudah dibaptis ini semua, toh? Makanya Yohanes Pembaptis tadi katakan, aku membaptis kamu dengan air. Orang dibaptis dengan apa? Air. Tapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Artinya apa saudara? Setiap hari kita diganggu oleh apa yang namanya dosa. Setiap hari
hati kita bisa dirasuki oleh hal-hal yang jahat. Makanya setiap hari juga kita butuh bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa pribadimu, agar apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun godaan, ini hati dirawat dalam doa kepada Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa ketika kita sudah mau terus, kapan itu pertobatan? Setiap hari. Karena setiap detik kita bisa berdosa. Di gereja ini mungkin saja jangan pikir orang ada di gereja, pikir soalnya ada dosa. Dosa masih ada, saudara. Bahkan banyak hal yang bisa menggoda kita dalam ibadah ini. Contoh saja, orang pemata tidak fokus dalam ibadah, kurang lihat orang kiri kanan. Orang ambil HP, orang dia tak ganggu toh. Orang lihat juga ibu sana, duh banyak sekali pakai tuh emas, so berdosa di dalam hati. Dan saya mau katakan begini, di dalam kehidupan kita, pertobatan kita perlu setiap saat. Karena setiap saat keluarnya kita dari gereja ini, kong ketemu dengan teman-teman, aduh, tadi malam Inggris kan, Inggris kalah. Habis kita pedoi, bertarung kita, padahal berkat Tuhan bukan untuk bertarung. Kan? Berkat Tuhan untuk apa? Firman Tuhan katakan, belanjakanlah uangmu untuk sesuatu yang apa? Yang menyehatkan, makanan, minuman, pakaian. Bukan itu dan lain-lain kan? Bertarung, berpici-pici kartu, ya tuh. Banyak hal sehingga berkat Tuhan yang seharusnya kita terima jadi berkat bagi seisi keluarga, itu masih ada di slip-slip. Nah itu butuh pertobatan. Jadi butuh pertobatan bukan nanti mau, kalau orang bersina, kalau orang mencuri, kalau apapun, baru itu tadi kan hukum ya, hukum Tuhan. Enggak. Kita memanage saja keuangan kita berkata kotor saja memakai, itu dosa, saudara. Karena firman Tuhan katakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari bibir mulutmu. Jangan kamu membalas maki dengan maki, tapi pakailah perkataan yang baik yang memberkati. Jadi saya mau katakan apa? Kita rentan oleh namanya dosa. Tapi setiap saat juga kita butuh pertobatan. Oh Tuhan, so memaki kita. Oh Tuhan ampuni. Iya toh. Karena memang kita harus sadar, karena Alkitab sudah mengatakan, roh penurut tapi daging lemah. Keluar jos di sana, keluar orang tasang ke batu, KUD, bukan KUD kan, DP kata yang pendeta mau kasih contoh jo geli. KUD, padahal orang salah. So berdosa orang. Makanya saya mau katakan begini, metanoia atau pertobatan itu penting kita lakukan setiap saat. Supaya setiap saat iman kita ditumbuhkan. Kita terus dibaharui. Karena orang tidak bisa berhadapan dengan dunia ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah ketika ada metanoia, pertobatan, maka kita akan mengalami apa? Pertolongan Roh Kudus. Dia akan menolong kita, dia akan menilai kita, dia akan menuduh kita, dia akan memuji kita. Itu semua ada dalam hati kita. Ya, kalau orang berbuat baik, biar orang tidak tahu, marto orang so tahu ini berbuat baik, orang kan senyum-senyum, ya kan? Karena ini ada bibit ilahi dalam kehidupan kita. Kalau orang bikin salah, orang lain tidak tahu, tapi orang sampai hati, aduh, lupa susah. Kenapa? Bibit ilahi itu sudah menuduh kita. Jadi penting sekali setiap saat kita melakukan metanoia, pertobatan. Apakah itu perkataan kita, apa pikiran kita terhadap orang lain, apalagi perbuatan kita. Supaya apa? Roh Kudus terus menjadi bagian kita, memulihkan kita. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Seperti orang-orang yang diurapi. Nah oleh karena itu ketika ini selalu kita lakukan, maka firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ini jaminan saudara, bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yesaya 1:18 katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memulihkan kita dari kesalahan dan dosa. Tinggal persoalan, apakah kita mau membenci dosa itu atau kita menikmati dosa itu. Sehingga kita menjadi orang Kristen tomat. Pendeta pernah ulang di sini. Tahu Kristen tomat?
Mas Inga, tobat kumat. Dia so bertobat sungguh-sungguh, Tuhan kita so minta ampun Tuhan. Begitu dia kembali lagi, ulang lagi dia bikin dosa. Itu tuh Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Syukur-syukur waktu dia tobat, Kristus datang. Kan kedatangannya seperti pencuri kan di waktu malam. Nah coba bayangkan ketika dia habis tobat apa? Kumat. Nah kalau dia kumat, kalau Kristus datang, nyata bawa dia. Ini firman Tuhan jelas terkatakan. Hanya orang-orang yang di dalam iman kepada Yesus, yang juga selalu hidup dalam pertobatan, mereka akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi waktu ini adalah waktu metanoia. Amin saudara. Supaya ketika kita masuk nanti di bulan Desember tanggal 25, kita sudah merasa damai. Karena ada istri yang mengampuni suaminya, ada suami yang mau mengampuni istrinya, ada orang tua yang mengampuni anak-anaknya, ada anak-anak yang mengampuni orang tuanya. Jangan pikir orang tuanya tidak salah, kan? Orang tua bisa salah juga terhadap anak-anak. Jadi saya mau ajak anak-anak, ampuni orang tuamu. Dan kita mampu mengampuni sesama. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara. Itu kan Yesaya 1 ayat 18. Istilahnya mari kita berperkara. Artinya kalau bahasanya orang, mari orang baku taro. Itu Tuhan bilang. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Tuhan tidak mau lihat orang sampai masa lalu yang penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Tapi kalau kita mau meluruskan kehidupan kita, ini sama dengan meluruskan jalan bagi Tuhan. Kita meluruskan kehidupan kita, konsep kita punya berpikir, kita mau semakin hidup dalam kekudusan Tuhan, maka inilah firman Tuhan katakan, hati kita jadi palungan yang sebenarnya, di mana Yesus akan bertahta. Iya kan? Nah ketika kita selalu memahami ini, maka Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu mau. Bapakku di sorga akan memberikan. Jangankan mau minta apa, hele nyawa saja Tuhan berikan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akan menerima jaminan kerajaan sorga. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, saat ini kita sudah semakin dekat dengan perayaan tanggal 25 Desember. Nah saat dimana kita kembali akan mengenang segala kebaikan-kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang lahir, yang menderita, namun bangkit dan naik ke sorga. Tujuannya apa? Supaya kita tidak disibukkan hanya kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Itu penting. Jangankan kita menghayati kelahiran Yesus. Orang hari ulang tahun saja kan orang bikin yang terbaik. Apalagi ini kita mau mengenang kelahiran Yesus. Tetapi konotasinya bukan berhura-hura. Pendeta semua bilang ini bukan berhura-hura. Bukan berpesta pora dan kemabukan. Itu akan mencederai perayaan kita nantinya. Jadi minta tolong, kalau boleh, jangan siapkan katu minuman keras. Siapkan juga itu air yang menyehatkan. Karena kita ingat lagi Pak Petrus Tuange bilang, nanti begitu Tuhan datang, yang kedatangannya seperti pencuri, Tuhan kurang mulia, mana tuh yang kata DP mulut bau apa dang minuman keras. Odo sunda usai doi de angka jatuh yang DP mulut berbau harum, tidak pernah caci maki, tidak pernah bicara kotor, dan tidak bau apa kata minuman cap tikus. Kita akan kehilangan akal sehat. Nah oleh karena itu, mari saudara, masa-masa Adventus ini kiranya menjadi masa-masa di saat setiap orang percaya kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana saya menempatkan Yesus di posisi yang utama dalam hidupku? Supaya apa? Ketika kita akan masuk dalam perayaan Natal, kita bukan lagi menghayati seorang bayi mungil yang tidak berdaya, tapi kita sedang mengerjakan karya selamat Allah yang sudah dikerjakan di dunia ini selama 33 tahun. Yesus hadir sampai di batas usia 33 tahun. Nah karya Allah inilah yang harus kita teruskan. Supaya karya Allah di dalam Yesus Kristus ini, dengan segala pengajarannya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diingatkan. Mari kita menjadi pembawa shalom, pembawa damai sejahtera. Dengan kata apa? Bertobat, minta ampun Pak Tuhan. Tidak ada yang sukar.
supaya hidupmu diberkati. Bukan hanya hidupmu, keluargamu, keturunanmu, orang-orang banyak akan diberkati. Karena apa? Kita ada di sana membawa damai sejahtera, membawa shalom. Sehingga firman Tuhan, judul dari MTPJ kita, persiapkan hati menyambut Tuhan Yesus. Kita sudah paham. Hati yang semakin dipulihkan, hati yang diperdamaikan, sehingga dia menjadi palungan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.